Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini dan seterusnya semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dilimpahkan berkah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada dua video sebelumnya, saya sudah menyampaikan tentang unsur perancangan visual garis, mengedit garis. Kemudian pada video kedua, saya sudah berbagi tentang cara penyimpanan file CorelDRAW dalam berbagai versi, kemudian cara mempersiapkan file CorelDRAW ke dalam format yang bisa diterima oleh aplikasi lain. Ada format PDF, ada format JPEG, format AI, dan format Photoshop. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang unsur perancangan visual berikutnya, yaitu bidang dan warna. Bidang adalah sebuah permukaan yang rata dan tentu batasnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bidang didefinisikan sebagai sebuah permukaan yang rata dan jelas batasnya. Bidang dibatasi oleh garis. Contoh, saya membuat sebuah bidang yang berbentuk kotak. Nah, kotak ini dibatasi oleh 4 sisi garis lurus. Ini adalah bidang. Bidang bentuknya bermacam-macam. Ada bidang beraturan dan bidang tidak beraturan. Bidang beraturan biasanya adalah bidang-bidang yang berbentuk bidang geometris atau bidang matematis yang bisa dihitung, diukur panjang sisi-sisi dan luasnya secara matematis. Beberapa contoh bidang beraturan ada kotak, kemudian lingkaran, segi 5, poligon, ya, atau segi banyak, segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan masih banyak lagi. Jadi, bidang yang pertama adalah bidang beraturan. Pemakaian bidang-bidang beraturan ini dalam komposisi desain banyak sekali digunakan. Baik untuk desain logo, untuk desain karakter, desain brosur, maupun desain-desain yang lain. Jenis bidang berikutnya adalah bidang tidak beraturan. Bidang beraturan ini merupakan bidang-bidang yang dibatasi oleh garis-garis yang bentuknya tidak teratur. Bentuk-bentuk alam seperti daun, kemudian buah, pohon, dan sebagainya. Gambar-gambar daun, gambar-gambar pohon, dan sebagainya biasanya tersusun dari garis-garis yang tidak beraturan. Contoh, gambar daun. Oke. Ya. Ini adalah contoh bidang tidak beraturan. Gambar rumput. Ya. Bidang-bidang tidak beraturan ini bisa dibuat menggunakan garis bebas maupun garis lengkung maupun kombinasi ketiganya, garis bebas, garis lengkung, dan garis lurus.
Berikut contoh pengaplikasian ke dua macam bidang dalam komposisi desain. Contoh, saya akan membuat sebuah logo yang berbentuk roda dan sayap. Nah, ini adalah contoh desain logo yang tersusun dari bidang beraturan dan bidang tidak beraturan. Bidang beraturan diwakili oleh lingkaran. Ada 2 lingkaran. Kemudian bidang tidak beraturan adalah bidang berbentuk sayap. Ya, berbentuk sayap. Kemudian di tengah logo ada huruf H. Huruf ini adalah merupakan salah satu unsur dalam perancangan visual, tipografi. Sekarang akan saya demokan untuk proses mengkomposisi bidang beraturan dan tidak beraturan. Kemudian ditambah unsur tipografi. Setelah jadi, nanti akan kita bahas tentang bagaimana mengatur pewarnaan bidang, baik bidang beraturan maupun bidang tidak beraturan. Oke, langsung saja saya demokan untuk langkah demi langkah proses pembuatannya. Jadi di sini ada beberapa objek. Ini ada 2 objek, 2 objek sayap, 1, kemudian 2. Ini sayap ini nanti kita buat 1 saja, kemudian nanti kita gandakan dan dicerminkan. Kemudian ada objek lingkaran ketiga, 4 dan 5. Ada 5 objek, yaitu 2 objek lingkaran, 2 objek sayap, dan tulisan H. Oke. Untuk gambar sayap sudah saya demokan sebelumnya pada proses memodifikasi objek menggunakan garis. Oke, ini sketsa kasarnya. Jadi untuk bentuk-bentuk bidang-bidang yang tidak beraturan, yang lebih kompleks, bisa kita buat terlebih dahulu dalam bentuk garis, ya, sekumpulan garis-garis lurus. Contoh ini ada, oke, sayapnya. Tentang proses pembuatan garis bersambung, garis lurus, mengedit garis lurus menjadi lengkung. Silahkan buka kembali, pelajari kembali video saya sebelumnya. Oke, ini adalah kerangka bentuk sayapnya. Kita edit bentuk sayap ini menjadi sekumpulan garis lengkung. Oke, diklik kemudian to kurve. Ini kita edit lagi, klik kanan to kurve. Sekali lagi, untuk bisa membuat gambar dengan baik, maka sangat dibutuhkan banyak latihan. Hal yang mutlak. Oke. Klik kanan to kurve, ini bisa kita dorong. Untuk mengedit banyak garis lurus menjadi kurve, untuk mengubah banyak garis lurus menjadi kurve, kita juga bisa kita seleksi dulu objeknya, kemudian double klik pada shape tool, kemudian klik convert to curve. Nah, langkah ini akan mengkonversi seluruh garis lurus menjadi garis lengkung. Kita tinggal mengedit garisnya seperti ini. Jadi tadi saya ulang, untuk memilih banyak segmen dalam satu objek, Anda bisa double klik, maka ini akan memilih semua node, kemudian langsung convert to curve.
Untuk mengedit dengan menggunakan tangan penggerak, Anda tinggal klik pada salah satu ujung titiknya seperti ini, maka akan muncul handle tangan penggerak. Oke. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan satu bentuk sayap di sisi kanan. Kita akan menduplikasikan sayap ini ke sisi kiri. Ada beberapa teknik yang bisa dipakai. Kalau teknik yang pertama, Anda bisa duplikasi seperti ini. Tentang teknik duplikasi sudah saya jabarkan sebelumnya. Kemudian dibalik pada property bar ada fasilitas mirror horizontal seperti ini. Nah, kemudian digeser. Oke. Cara lain adalah dengan cara mirror. Jadi kita letakkan kursor pada handle penggerak di sisi kanan, kemudian tekan kontrol untuk mendapatkan objek yang simetris, kemudian gandakan dengan cara klik kanan kiri lepas. Saya ulang, letakkan di pada handle titik-titik di sebelah kanan di sisi tengah, ya, kemudian tekan kontrol, geser, tarik ke sisi kiri, kemudian gandakan dengan cara klik mouse kanan, kiri lepas. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dua buah bentuk tidak beraturan, bidang tidak beraturan, dan ini sudah dalam bentuk kurva tertutup. Untuk ngecek kita bisa cek diwarnai. Nah, ini sudah bisa diwarnai. Kalau sudah bisa diwarnai, artinya ini sudah dalam bentuk bidang yang tertutup, ya, atau kurva tertutup. Langkah selanjutnya adalah kita menggambar lingkaran menggunakan ellipse tool. Kita mulai dari titik tengah, atau Anda bisa tarik garis bantu menggunakan pick tool dari sisi penggaris vertikal, kemudian kita geser ke sisi yang diinginkan. Nah, ini garis bantu ini tidak akan tercetak. Kemudian kita aktifkan ellipse tool. Ellipse tool ini digunakan untuk membuat lingkaran dan elips. Jadi elip ini adalah salah satu jenis bidang beraturan. Kemudian kita tekan Ctrl Shift untuk membuat lingkaran dengan sumbu titik tertentu. Ini kalau tidak tekan Ctrl Shift, maka Ctrl saja, maka lingkaran akan dimulai dan bentuknya seperti ini, ya. Untuk membuat lingkaran dengan titik tengah pada titik tertentu, maka kita klik, kita letakkan kursor pada posisi yang diinginkan, kemudian tekan Ctrl Shift. Nah, seperti ini, ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan sebuah lingkaran, yaitu bidang yang beraturan. Lingkaran ini akan kita gandakan ke tengah. Untuk menggandakan objek lingkaran ke tengah, kita gunakan konfigurasi mouse saja. Caranya tekan Shift. Shift ini dia akan mengubah ukuran objek kalau yang di sudut ini dia akan mengubah ukuran ke semua arah. Tapi kalau kita letakkan di sisi kanan, nah ini akan mengubah ukuran objek ke sisi kanan dan kiri bersamaan seperti ini. Jadi kalau Anda ingin mengubah ukuran objek sisi kanan dan kiri bersamaan atau atas dan bawah bersamaan, maka tekanlah Shift. Nah, demikian juga dengan seperti ini kita tekan Shift, kemudian kita duplikasi menggunakan mouse, klik kanan, kiri, lepas. Ya,
Saya ulang, ini bisa. Oke. Atau cara lain yang konvensional, bisa di copy, edit, copy, kemudian di paste. Kemudian untuk memperkecil hasilnya, tekan. Nah, ini sudah ada 2 lingkaran. Kemudian lingkaran satunya dikecilkan. Ya, butuh beberapa langkah. Langkah yang termudah adalah dengan cara tekan shift, kemudian geser, dirubah ukurannya menjadi kecil, kemudian klik kanan, kiri lepas. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan inisial H. Kita gunakan text tool. Jadi untuk menambahkan unsur tipografi atau huruf, maka kita gunakan text tool. Kita ketikkan hurufnya. Kemudian untuk memilih jenis huruf pada property bar, ini ketika kita memilih huruf, menyeleksi satu huruf, maka akan muncul dialog pengaturan huruf. Ini adalah jenis huruf. Oke. Silakan bisa dipilih yang sesuai. Oke. Ya, ada Britannic, ada ya. Saya akan memilih huruf BLW saja, BLW. Oke, kemudian tipenya tebal. Nah, huruf ini akan kita letakkan di sisi tengah. Nah, seperti ini. Ya, kita rubah ukurannya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan susunan bidang beraturan dan tidak beraturan, kemudian ditambahkan unsur tipografi atau huruf. Oke. Langkah selanjutnya adalah langkah mengaplikasikan warna. Contoh pada sayap. Kita seleksi 2 sayap. Untuk menyeleksi lebih dari satu objek, kita bisa klik objek pertama, kemudian shift, klik objek kedua. Untuk memilih warna-warna tunggal, kita bisa buka palet warna yang di sebelah kanan, ya, sesuai dengan warna yang kita inginkan. Atau pada bagian bawah ini ada interactive fill tool. Kita bisa double klik. Ya, pada baris status ini double klik. Maka akan muncul dialog pengaturan warna yang lebih lengkap. Cara lain adalah lewat interactive fill tool pada bagian toolbox. Ini yang di bagian paling bawah ini. Ini ada interactive fill. Oke, ketika kita pilih interactive fill, maka akan muncul dialog pengaturan ini. Kita bahas dulu yang pengaturan 1 warna dan 2 warna atau lebih. Yang pertama adalah warna-warna tunggal, uniform fill. Oke. Kita bisa klik uniform fill, kemudian di sisi kanan ini adalah pilihan palet untuk memilih warna-warna tunggal. Ada yang berbentuk color mixer seperti ini. Contoh, kita akan memilih warna biru. Kita geser slidernya ke warna biru, kemudian kita tentukan warna biru yang kita inginkan. Ada juga berbentuk ini, color mixer ini, yang seperti ini. Kemudian kita tinggal geser-geser barnya ini. Contoh, ini birunya. Kemudian mau lebih gelap lagi, mau tambahkan unsur magentanya. Oke.
misalkan ini. Kemudian ada juga model color palette. Jadi pada pilihan opsi color palette ini nanti tersedia ada RGB palette, ada CMYK palette, ada default palette, percent gray dan sebagainya. Contoh kita akan pilih warna ya biru ini. Nah, kemudian untuk di bagian lingkaran kita tentukan warna lain. Kita bisa tunjuk warna, kemudian nah seperti ini. Ya. Untuk mewarnai huruf, langkahnya sama, kita tinggal pilih hurufnya atau pilih objeknya, kemudian tentukan warna yang diinginkan. Ini adalah opsi untuk warna tunggal, warna-warna flat, warna-warna satu warna. Ya. Sekarang akan saya bahas bagaimana membuat warna dengan format fountain fill atau gradasi. Istilahnya kalau di bidang desain gradasi, warna gradasi. Warna gradasi itu warna antara. Contoh dari biru ke putih atau biru muda ke biru tua atau dari merah ke kuning atau merah ke oranye dan sebagainya. Contoh, saya akan membuat kombinasi warna dari biru tua ke biru muda menggunakan interactive fill ini. Kemudian kita pilih fountain fill. Ya. Ketika kita menggunakan fountain fill, nanti ada 4 jenis fountain fill yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah linear. Linear ini format warna gradasi dengan satu arah. Ya, ini bisa satu. Ini arahnya bisa kita rubah, kita ubah-ubah. Kemudian ada elliptical fountain fill. Ini mode pewarnaan gradasi atau fountain fill arah dalam bentuk radial, dalam bentuk melingkar. Kemudian yang ketiga ada conical fountain fill, ini bentuk warna model conical atau kerucut. Kemudian ada rectangular fountain fill, ini mode memusat tapi bentuknya kotak. Sekarang kita pilih dulu yang linear fountain fill, yaitu mode gradasi warna searah. Kita pilih dulu warnanya dari biru muda ke biru tua. Kita bisa klik warna pertama. Jadi ini ada 2 titik warna. Yang sebelah kiri ya, ini adalah warna putih dan yang di kanan adalah warna biru. Untuk mengubah warna, kita bisa pilih kotak yang akan kita rubah warnanya, kemudian kita pilih warnanya. Contoh pertama adalah biru tua. Oke. Kita pilih yang warna biru tua. Nah. Ya. Kemudian yang di sisi luar warnanya biru muda. Biru muda, kita klik yang ini, kemudian pilih biru muda. Nah, ini adalah pilihan warna gradasi dengan mode fountain fill, linear fountain fill. Kemudian unsur warnanya ada 2, yaitu biru gelap dan biru muda. Kita bisa geser-geser ini ya. Kemudian di sisi tengah ini untuk menentukan perbandingan antara warna biru tua dan warna biru muda. Nah, bagaimana untuk menambahkan
warna lain. Kalau ini menggunakan dua warna, misalkan kita akan menggunakan pola 3 warna, dari warna biru tua, kemudian biru muda, kemudian di ujung adalah biru tua lagi. Untuk menambahkan warna, kita bisa double klik di antara garis ini. Double klik, oke, kita klik double klik. Ya, maka akan muncul kotak seperti ini. Kembali kita atur warnanya, contoh warna muda. Oke, biru muda. Kemudian pada ujungnya kita beri warna biru tua. Nah, sekarang sudah ada komposisi. Ya, berikut ini adalah komposisi warna hasil gradasi, ya, warna gradasi dari biru tua, kemudian biru muda, kemudian biru agak tua lagi. Bentuknya seperti ini. Ini nanti bisa Anda rubah apakah akan menjadi elliptikal. Ini kalau elliptikal bentuknya seperti ini. Ya, contoh misalnya ini yang elliptikal. Kita tinggal atur pola elipnya. Contoh kita akan ganti elipnya. Nah, oke. Nah, itulah pewarnaan pada area sayap. Kemudian, ya, ini sayap ini kita hapus saja. Kita gandakan sayap yang sudah kita beri warna. Ini lokasi sayapnya, posisi sayapnya ada di paling atas. Ini bisa kita pindah dengan cara order. Jadi untuk mengorganisir posisi objek di CorelDRAW, kita bisa klik objek yang ingin kita rubah posisinya, kemudian klik kanan, pilih order. Contoh ini ada beberapa pilihan, ada to back objects. Kalau to back objects itu berarti menempatkan objek pada posisi paling bawah. Ada to back layer, berarti di bawah layar, paling bawah layar. Kemudian ada back one, berarti ke belakang satu langkah. Ada in front of, di depan, dan behind. Nanti lebih detail untuk proses order atau mengubah posisi objek akan kita bahas pada video berikutnya. Kita pilih yang to back objects. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita terapkan warna pada lingkaran. Caranya sama, kita tinggal klik ini, kita pilih linear. Contoh di sini saya akan menerapkan warna merah tua, merah hati, kemudian kuning dan merah lagi. Ini kita rubah kotak pertama. Oke, yang ini warnanya merah. Ya, contoh misalkan warna merah ini, kemudian di tengah kita double klik untuk menambahkan titik warna. Ini warnanya contoh kuning. Kemudian di ujung warna merah lagi. Oke, ini bisa dirubah lewat ini juga. Kalau ingin mengambil sampel warna, contoh supaya warna merahnya sama dengan yang sudah kita terapkan tadi, kita bisa pilih color eyedropper, kemudian tunjuk warna. Nah, maka akan didapatkan warna yang sama persis. Kita rubah arahnya untuk mengubah kemiringan. Nah, ya, sekarang sudah ada lingkaran, sudah kita warnai dengan 3 warna, merah,
kuning, merah. Sekarang bagaimana kalau kita akan menambahkan warna yang lain, misalkan 5 warna, merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning. Ya, kita bisa tambahkan nodenya. Kemudian di sini kita ubah warnanya menjadi warna kuning. Kita ambil klik eyedropper shadow ini. Kemudian di berikutnya di sini ini merah lagi. Kemudian kita pilih, kita ambil warna lagi. Kemudian di bagian ini kita rubah menjadi kuning lagi. Oke, pakai eyedropper. Nah sekarang lingkaran ini sudah berwarna 2 warna pokok, yaitu merah dan kuning. Hanya saja ada 3 titik gradasi atau content fill. Merah, kuning, merah, kuning, merah. Langkah selanjutnya kita beri warna lingkaran yang di tengah, misalkan dengan warna warna kuning. Bentar, warna kuning muda saja. Warna krem. Nah, ini. Ya. Sekarang kita sudah mendapatkan bentuk logo berbentuk sayap ini. Kemudian kita sudah menerapkan warnanya. Langkah berikutnya kita mengaplikasikan properti garis, ketebalan dan sebagainya. Contoh untuk sayapnya kita ubah warnanya menjadi biru tua. Oke, kita double klik. Jadi tadi untuk mengubah properti garis Anda bisa double klik pada pengaturan garis di bawah pada toolbar garis. Kemudian ini kita beri warna biru tua. Kemudian ketebalannya 2 poin. Oke. Terlalu tebal, 1,5 poin. Ya. Kemudian yang lingkaran ini kita rubah ketebalan garisnya menjadi 1 poin. Ya. Nah, kemudian lingkaran yang di tengah, warna garisnya misal kita rubah warnanya menjadi putih. Ya, menjadi putih. Nah, garisnya kalau kurang tebal bisa menebalkan lewat sini. Nah, itulah contoh pembuatan objek dengan menggunakan bidang beraturan, bidang tidak beraturan, kemudian menambahkan unsur tipografi atau tulisan, dan mengolah warna, baik warna tunggal maupun warna content fill, atau dalam dunia desain, dunia percetakan sering disebut sebagai warna gradasi. Nah, demikianlah tutorial tentang bidang dan warna, pengolahan warna pada kesempatan kali ini. Silakan Anda bisa pelajari kembali, dipraktekkan, Anda implementasikan untuk membuat sebuah logo sederhana dengan mengkombinasikan antara bidang beraturan, bidang tidak beraturan, kemudian tipografi, huruf, serta warna. Selamat mencoba, tetap semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.